dia akan berangkat bertolak ke Eropa, ya mungkin akhir Januari atau pada awal Februari yang akan datang. Ya setelah dia diperkenalkan oleh PSSI menjadi pelatih kepala tim nasional. Yes, sangat mantap. John Hartman baru saja resmi diperkenalkan PSSI. Tinggal menghitung hari lagi. Yes, sangat mantap. John Hartman baru saja resmi diperkenalkan PSSI. Tinggal menghitung hari lagi, Timnas Indonesia masuk grup muda. Inilah hasil drawing FIFA Series di bulan Maret. Begini gambaran Timnas Indonesia ketika dilatih John Hartman. Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi auto ketar-ketir. Timnas auto juara terus-menerus di setiap kompetisi. Dan inilah 4 tim papan atas lawan Timnas Indonesia di FIFA Series nanti. Publik auto girang bukan main. Begini faktanya teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan, tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, Indonesia kembali menjadi pusat perhatian sepak bola internasional. FIFA Series 2026 resmi digelar di tanah air pada Maret 2026, menghadirkan 4 tim nasional yang akan saling berhadapan dalam 2 pertandingan. Turnamen mini ini bukan sekadar ajang uji coba, tetapi juga panggung awal bagi pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, publik menanti bagaimana skuad Garuda bersaing melawan tamu dari Eropa, CONCACAF, dan Oseania. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, debut penting John Hartman bersama Timnas Indonesia. FIFA Series 2026 menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia karena menandai laga perdana John Hartman sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Inggris itu akhirnya resmi memulai era barunya bersama skuad Garuda di hadapan publik sendiri. Atmosfer kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi menjadi dorongan moral besar, meski ekspektasi tetap harus realistis. Pengalaman menunjukkan, laga debut pelatih Timnas Indonesia kerap tidak berjalan mulus. Luis Milla, Sintayong, hingga Patrick Kluivert pernah menelan kekalahan di pertandingan perdana mereka. Situasi ini membuat FIFA Series 2026 lebih dimaknai sebagai proses pembentukan pondasi permainan daripada sekadar hasil akhir. Hartman pun dituntut memaksimalkan waktu singkat untuk mengenali karakter pemain dan menanamkan filosofi bermainnya. Fakta kedua, Bulgaria membawa aroma sejarah sepak bola Eropa. Salah satu peserta paling menarik adalah Timnas Bulgaria. Negara Eropa Timur ini pernah menjadi kekuatan dunia pada era 1980 hingga 1990-an. Puncaknya terjadi di Piala Dunia 1994 saat Bulgaria melaju hingga semifinal dan mengejutkan banyak pihak. Kini, Bulgaria memang tidak lagi di papan atas, tetapi nama besar mereka tetap memberi bobot tersendiri bagi turnamen ini. Saat ini, Bulgaria berada di peringkat 88 dunia. Mereka masih memiliki pemain yang tampil di kompetisi elit Eropa, seperti Ilya Gruev dari Leeds United. Kehadiran Bulgaria menjadi ujian berharga bagi Timnas Indonesia untuk mengukur level permainan melawan tim Eropa yang syarat ekspektasi dan disiplin taktik. Fakta ketiga, ujian realistis dari Saint Kitts and Nevis serta Kepulauan Solomon. Selain Bulgaria, Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dari kawasan CONCACAF serta Kepulauan Solomon dari Oseania. Saint Kitts and Nevis menjadi negara pertama yang mengkonfirmasi keikutsertaan mereka di FIFA Series 2026 Indonesia. Tim yang kini berada di peringkat 154 dunia itu diprediksi dapat dihadapi dengan optimisme oleh skuad Garuda. Sementara itu, Kepulauan Solomon menempati peringkat 152 dunia dan dikenal sebagai tim yang mengandalkan kekuatan fisik serta kecepatan khas Oseania. Secara kualitas di atas kertas, Timnas Indonesia dinilai memiliki level yang lebih baik. Namun pertemuan ini tetap penting sebagai ajang pembuktian konsistensi permainan dan kedalaman skuad di bawah arahan John Hartman. FIFA Series 2026 di Indonesia bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai juara, tetapi tentang proses membangun tim nasional yang lebih matang.
Dengan kombinasi lawan beragam dan dukungan penuh supporter, turnamen ini menjadi panggung awal bagi timnas Indonesia menatap tantangan yang lebih besar di level internasional. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah John Herdman merupakan pelatih yang tepat untuk timnas Indonesia senior? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Herdman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia 2030 harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi FIFA Series 2026 di Indonesia bisa dibaca sebagai momen persimpangan antara harapan besar dan realitas proses. Publik tentu ingin melihat timnas Indonesia langsung tampil meyakinkan, apalagi bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu supporter. Namun, di sisi lain, ini adalah titik awal bagi John Herdman yang baru mengenal tim, kultur sepak bola, dan tekanan ekspektasi publik Indonesia yang sangat tinggi. Lebih lanjut, komposisi lawan yang beragam justru memberi gambaran jujur tentang posisi timnas Indonesia saat ini. Bulgaria menghadirkan standar sepak bola Eropa yang disiplin dan matang, sementara Saint Kitts and Nevis serta Kepulauan Solomon menjadi ujian konsistensi dan mental bertanding. Jika Indonesia mampu tampil solid dan terorganisir meski belum sempurna, itu sudah menjadi sinyal positif bahwa proses berjalan ke arah yang benar. Yang paling penting dari situasi ini bukan semata hasil menang atau kalah, melainkan bagaimana identitas permainan mulai terlihat. Publik bisa menilai apakah timnas Indonesia mulai bermain lebih rapi, berani menguasai bola, dan tidak mudah panik saat ditekan. FIFA Series 2026 seharusnya dipahami sebagai fondasi awal, bukan garis akhir. Jika fondasi itu kuat, maka hasil besar tinggal menunggu waktu. Jangan takut pada proses dan jangan terjebak pada hasil sesaat. Setiap tim besar selalu lahir dari fase belajar yang tidak mudah, termasuk jatuh bangun di awal perjalanan. FIFA Series 2026 adalah langkah pertama, bukan ujian akhir. Dari sinilah karakter, mental, dan identitas permainan timnas Indonesia mulai dibentuk. Percayalah bahwa kerja keras yang konsisten tidak pernah mengkhianati hasil. Jika pemain berjuang dengan disiplin, keberanian, dan rasa bangga memakai lambang Garuda di dada mereka, maka kepercayaan publik akan tumbuh seiring waktu. Dukungan supporter, kesabaran, dan keyakinan pada proses adalah energi terbesar bagi tim ini untuk naik ke level berikutnya. Terus melangkah, terus belajar, dan jangan ragu bermimpi besar. Sepak bola Indonesia tidak kekurangan talenta, yang dibutuhkan hanyalah waktu, arah yang jelas, dan keberanian untuk bertahan dalam proses. Saat fondasi sudah kuat, kemenangan akan datang dengan sendirinya. Legenda Vietnam minta timnas Indonesia turunkan skuad terbaik di Piala AFF 2026. Piala AFF 2026 mulai memanaskan tensi Asia Tenggara bahkan sebelum sepak bola. Timnas Indonesia dan Vietnam kembali berada dalam satu grup, membuat aroma rivalitas klasik kembali menyeruak. Di tengah persiapan kedua tim, muncul suara dari legenda Vietnam, Le Công Vinh, yang justru berharap skuad Garuda tampil dengan kekuatan penuh. Inilah 3 faktanya. Tantangan terbuka dari legenda Vietnam. Le Công Vinh tak menutupi antusiasmenya menanti duel Vietnam kontra timnas Indonesia. Bagi mantan striker andalan The Golden Star Warriors tersebut, laga melawan skuad Garuda selalu memiliki magnet tersendiri, terlebih jika Indonesia menurunkan pemain terbaiknya. Menurutnya, pertandingan ideal adalah saat dua kekuatan terbaik saling berhadapan tanpa kompromi. Saya berharap Vietnam menghadapi Indonesia dengan kekuatan terbaik mereka. Itu akan menjadi laga yang sangat menarik, kata Le Công Vinh. Pernyataan itu menegaskan rasa hormat Vietnam terhadap perkembangan timnas Indonesia yang kini semakin diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara. Meski meminta Indonesia tampil habis-habisan, Le Công Vinh tetap percaya diri dengan kekuatan negaranya. Ia menilai status juara bertahan dan konsistensi permainan membuat Vietnam tidak perlu gentar menghadapi siapapun, termasuk Indonesia yang tengah naik daun. Vietnam adalah juara bertahan, tentu tidak takut pada lawan manapun. Dengan kekompakan dan stabilitas yang dimiliki, saya yakin Vietnam tidak perlu gentar menghadapi Indonesia, ujarnya.
satu grup panas Indonesia dan Vietnam. Undian Piala AFF 2026 menempatkan timnas Indonesia dan Vietnam di grup A bersama Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff Brunei melawan Timor Leste. Komposisi ini langsung disebut sebagai grup panas karena hampir semua tim memiliki sejarah rivalitas dan kejutan tersendiri di level Asia Tenggara. Bagi Indonesia, keberadaan Vietnam dan Singapura dalam satu grup menuntut konsistensi sejak laga pertama. Setiap poin akan sangat berharga karena format round robin hanya menyediakan 4 pertandingan di fase grup dengan 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada peluang lolos ke semifinal. Sementara di sisi lain, grup B juga tak kalah padat dengan kehadiran Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Situasi ini membuat jalur menuju juara Piala AFF 2026 dipastikan penuh tekanan sejak fase awal. Realita Indonesia tak turun full squad. Harapan Lee Kong Fin tampaknya sulit terwujud sepenuhnya. Timnas Indonesia hampir dipastikan tidak bisa menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2026. Turnamen ini tidak masuk dalam kalender FIFA Matchday, sehingga pemain yang berkarier di luar negeri berpotensi besar absen. Nama-nama seperti Emil Audero, Jai Itzes, Kevin Dix, hingga Calvin Verdoncun kemungkinan tidak akan dilepas klub masing-masing. Kondisi ini memaksa pelatih John Hartman mengandalkan kombinasi pemain Liga Indonesia dan beberapa opsi yang tersedia di dalam negeri. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dengan keterbatasan komposisi pemain, tantangan Indonesia bukan hanya soal lawan berat, tetapi juga soal kedalaman skuad dan strategi rotasi. Disinilah ujian sebenarnya bagi era baru timnas Indonesia di bawah arahan John Hartman. Apakah mampu tetap kompetitif meski tanpa kekuatan penuh? Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan satu hal penting. Rivalitas Indonesia dan Vietnam kini sudah berada di level saling menghormati, bukan sekedar adu gengsi. Permintaan Lee Kong Fin agar Indonesia menurunkan skuad terbaik justru mencerminkan pengakuan bahwa skuad Garuda telah naik kelas dan dianggap ancaman serius di kawasan Asia Tenggara. Ini sinyal positif bahwa perkembangan timnas Indonesia mulai diakui bahkan oleh rival terkuatnya. Namun di sisi lain, realitas jadwal dan regulasi Piala AFF membuat Indonesia berada dalam posisi dilematis. Turnamen ini prestisius secara regional, tetapi tidak ramah bagi pemain yang berkarier di luar negeri. Ketika Vietnam dan Thailand cenderung memiliki mayoritas pemain domestik, Indonesia justru bergantung pada diaspora dan pemain Eropa. Akibatnya, kekuatan penuh sulit dikumpulkan, meski ekspektasi publik dan rival tetap tinggi. Kondisi ini harusnya tidak dipandang sebagai kelemahan semata, tetapi sebagai ujian kedalaman dan arah pembangunan tim. Jika Indonesia mampu tetap kompetitif dengan skuad non-full team, maka itu menjadi bukti bahwa fondasi sepak bola nasional mulai kuat. Sebaliknya, jika hasil kurang maksimal, kritik publik seharusnya lebih proporsional karena konteksnya bukan kekalahan kualitas, melainkan keterbatasan situasi. Piala AFF 2026 pada akhirnya bukan soal siapa juara, tetapi tentang sejauh mana Indonesia mampu menjaga standar permainan di tengah keterbatasan. Dan justru dari situ, tekanan sesungguhnya lahir, bukan dari lawan, tetapi dari ekspektasi bahwa timnas Indonesia kini selalu dituntut tampil besar di setiap ajang. Lebih lanjut, jangan takut pada keterbatasan, karena justru dari situlah karakter tim dibentuk. Tidak selalu turun dengan nama besar bukan berarti kehilangan harga diri. Sepak bola adalah soal mental, keberanian, dan kebersamaan. Ketika satu pintu tertutup, masih ada banyak jalan lain untuk membuktikan kualitas. Fokuslah pada proses, bukan pada suara di luar. Menang atau kalah, jadikan setiap laga sebagai pijakan untuk naik level. Tim besar lahir bukan dari skuad sempurna, tetapi dari keyakinan bahwa siapapun yang dipercaya mampu memberi segalanya di lapangan. Terus melangkah dengan kepala tegak, karena keberanian untuk bertarung dalam kondisi sulit adalah fondasi dari kemenangan yang sesungguhnya. Maarten Paes sampai 2 kali bantah isu gabung ke Persib Bandung hingga disangka akun palsu. Tidak ada kesepakatan pribadi sama sekali. Rumor besar soal kedatangan Maarten Paes ke Persib Bandung kembali memanaskan bursa transfer paruh musim. Nama kiper timnas Indonesia itu mendadak jadi perbincangan setelah muncul kabar sudah ada kesepakatan personal yang terhambat restu klub. Namun, Paes memilih berdiri di depan isu tersebut dan menyanggahnya secara terbuka. Inilah 3 faktanya. Fakta pertama, bantahan keras yang dilakukan 2 kali. Isu kepindahan Maarten Paes ke Persib Bandung bukan sekali ini saja mencuat. Sepanjang bursa transfer paruh musim 2025-2026, nama kiper FC Dallas itu sudah 2 kali dikaitkan dengan klub asal Bandung tersebut. Menariknya, 2 kali pula Paes turun tangan langsung untuk membantah rumor yang beredar. Bantahan terbaru disampaikan Paes lewat akun X pribadinya pada Sabtu 17 Januari 2026 dini hari waktu Indonesia.
Ia menanggapi sebuah unggahan yang menyebut kepindahannya terhenti karena FC Dallas tidak mau melepas meski sudah ada kesepakatan pribadi. Paes menepis kabar itu dengan singkat namun tegas, "Berita palsu," tulis Paes. Sebelumnya, pada 26 Desember 2025, Paes juga sudah memberikan klarifikasi serupa. Ia meminta publik tidak mudah percaya dengan kabar yang beredar. "Jangan percaya apapun yang Anda baca di berita," kata Paes. "Saya membaca banyak rumor dalam beberapa hari dan sejujurnya saya tak tahu asalnya dari mana." Pernyataan itu menegaskan tidak pernah ada kesepakatan personal seperti yang ramai diberitakan. Fakta kedua, media sosial jadi panggung klarifikasi. Cara Markum Paes membantah rumor terbilang tidak biasa. Aktivitasnya di media sosial justru semakin intens, seolah menjadi panggung klarifikasi terbuka. Setelah muncul kabar ia berada di Indonesia untuk merampungkan transfer, Paes justru memperlihatkan keberadaannya di Amerika Serikat. Dalam kurun 24 jam, Paes mengunggah puluhan Instagram Story yang memperlihatkan kesehariannya di AS. Akun Persib World bahkan mencatat ada 26 unggahan yang semuanya seakan ingin menegaskan satu hal, Paes tidak berada di Indonesia. Tidak tahu mengapa dia perlu meyakinkan semua orang bahwa dia tidak di Indonesia saat ini, tulis akun tersebut. Intensitas unggahan itu juga memicu reaksi beragam dari publik. Sebagian penggemar percaya dan menganggap klarifikasi Paes sudah sangat jelas. Namun, ada pula yang justru curiga dan mengira akun X milik Paes adalah akun palsu. Situasi ini menunjukkan betapa liar dan masifnya rumor transfer yang beredar, hingga klarifikasi langsung dari sang pemain pun masih diperdebatkan. Fakta ketiga, fokus penuh ke FC Dallas dan MLS 2026. Di tengah hiruk-pikuk rumor, Maarten Paes memilih kembali ke rutinitas profesionalnya bersama FC Dallas. Kiper berusia 27 tahun itu sudah kembali mengikuti program pramusim klub asal Texas tersebut sebagai persiapan menyambut Major League Soccer 2026 yang dijadwalkan mulai pada 21 Februari. FC Dallas melalui laman resminya telah mengumumkan agenda pramusim termasuk tes medis dan fisik yang dimulai pada 10 Januari serta training camp di Algarve, Portugal pada 18 hingga 31 Januari. Paes menjadi bagian dari agenda tersebut dan terlihat aktif dalam sesi persiapan tim. Fakta ini sekaligus memperkuat bantahan Paes soal rumor kepindahan ke Persib Bandung. Dengan jadwal pramusim yang sudah berjalan dan keterlibatan penuh bersama klub, tidak ada indikasi bahwa ia tengah menyiapkan kepindahan ke Liga 1. Seluruh pemberitaan terkait transfernya ke Persib Bandung pun kembali ditegaskan sebagai hoax oleh sang pemain sendiri. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan bagaimana rumor transfer di sepak bola Indonesia bisa tumbuh jauh lebih cepat dibanding klarifikasinya. Nama besar Maarten Paes sebagai kiper timnas membuat setiap isu kecil langsung membesar dan dipercaya sebagian publik tanpa verifikasi. Ketika ekspektasi supporter sudah terlanjur tinggi, logika seringkali kalah oleh harapan, sehingga bantahan resmi dari sang pemain pun masih diragukan. Di sisi lain, sikap Maarten Paes justru patut dibaca sebagai bentuk profesionalisme. Ia memilih bicara langsung lewat akun pribadinya tanpa berputar-putar dan menunjukkan bukti aktivitasnya bersama FC Dallas. Ini menegaskan bahwa fokus utamanya masih pada karir di MLS, bukan pada spekulasi transfer domestik yang belum tentu nyata. Kasus ini juga menjadi pengingat bagi ekosistem sepak bola nasional bahwa rumor yang terus diulang bisa menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, baik bagi pemain maupun klub. Persib terseret isu tanpa pernyataan resmi, sementara Paes harus berkali-kali meluruskan kabar yang sama. Pada akhirnya, publik dituntut lebih kritis karena dalam sepak bola modern, kecepatan informasi tidak selalu sejalan dengan kebenaran. Tetaplah berdiri tenang di tengah riuh suara. Tidak semua kabar pantas dipercaya dan tidak semua keraguan perlu dilawan dengan emosi. Ketika fokus pada tujuan, kerja keras dan konsistensi, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Biarkan fakta berbicara lewat tindakan, bukan lewat kegaduhan. Seperti Maarten Paes yang memilih tetap berlatih dan bekerja profesional di tengah rumor, keputusan terbaik selalu lahir dari kepala dingin dan komitmen yang kuat. Terus maju meski disalahpahami, waktu akan membuktikan siapa yang tulus bekerja dan siapa yang hanya ikut arus. Yang penting, jangan berhenti melangkah, karena masa depan tidak ditentukan oleh suara luar, melainkan oleh keyakinan dan usaha sendiri. Ada Timnas Indonesia. Ini 3 negara yang main di FIFA Series Indonesia. Turnamen FIFA Series 2026 yang akan digelar di Indonesia mulai membuka tabir pesertanya. Skuad Garuda dipastikan menjadi salah satu kontestan, sementara 2 negara lain dari konfederasi berbeda juga sudah mengonfirmasi kehadiran. Ajang ini bukan sekedar laga persahabatan biasa, melainkan panggung strategis FIFA untuk mempertemukan tim nasional lintas benua dalam atmosfer kompetitif.
Di tengah antusiasme publik sepak bola tanah air, inilah 3 faktanya. Fakta pertama, kehadiran negara Eropa di tanah Indonesia. Timnas Bulgaria muncul sebagai salah satu calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Informasi ini diungkap media Bulgaria Fakti yang menyebut skuad berjuluk The Lions akan ambil bagian dalam edisi kedua turnamen tersebut yang berlangsung di Indonesia pada 23 hingga 31 Maret 2026. Dalam laporannya, Fakti menuliskan, tim nasional sepak bola Bulgaria akan berpartisipasi dalam edisi kedua turnamen FIFA Series. Tim asuhan pelatih Alexander Dimitrov akan berangkat ke Indonesia yang akan menjadi tuan rumah turnamen dan diharapkan segera dikonfirmasi secara resmi. Jika benar terwujud, pertemuan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi timnas Indonesia menghadapi wakil Eropa yang memiliki karakter permainan berbeda dari lawan-lawan Asia yang selama ini lebih sering dihadapi. Fakta kedua, Saint Kitts and Nevis sudah memastikan partisipasi. Selain Bulgaria, satu negara lain sudah lebih dulu memastikan kehadirannya, yakni Saint Kitts and Nevis dari kawasan CONCACAF. Dengan konfirmasi tersebut, kini sudah ada 3 negara yang dipastikan tampil di FIFA Series 2026 di Indonesia, yaitu Timnas Indonesia, Saint Kitts and Nevis, dan Bulgaria. Laporan yang sama menyebutkan, saat ini Saint Kitts dan Nevis juga telah mengonfirmasi partisipasi mereka di grup di Indonesia. Bulgaria diharapkan akan segera diumumkan, begitu pula satu negara lagi. Artinya, satu slot peserta masih menjadi misteri dan menambah rasa penasaran publik mengenai siapa lawan terakhir yang akan melengkapi turnamen ini. Fakta ketiga, sosok pelatih Bulgaria punya sejarah panjang di Indonesia. Kehadiran Bulgaria semakin menarik karena sosok pelatih mereka, Alexander Dimitrov, bukan nama asing bagi sepak bola Indonesia. Dimitrov memiliki rekam jejak panjang di tanah air, baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia pernah memperkuat Persipura Jayapura pada periode 2003 hingga 2006 dan menjadi bagian dari tim kepelatihan Persipura serta Timnas Indonesia pada 2007. Latar belakang ini memberi warna emosional tersendiri pada potensi duel Timnas Indonesia kontra Bulgaria. Dimitrov tidak hanya memahami karakter sepak bola Indonesia, tetapi juga memiliki ikatan historis yang kuat. FIFA Series sendiri merupakan inisiatif FIFA untuk memperluas pengalaman internasional tim nasional dari berbagai konfederasi dan membuka jalan bagi perkembangan sepak bola global yang lebih merata. Bagi Timnas Indonesia, turnamen ini menjadi momentum penting untuk menguji diri menghadapi lawan dari Eropa dan Amerika, sekaligus menambah jam terbang internasional di level yang lebih luas. Lebih lanjut, situasi ini bisa dibaca sebagai sinyal positif bagi arah baru Timnas Indonesia. Kehadiran FIFA Series di tanah air bukan soal siapa lawannya, tetapi tentang keberanian keluar dari zona nyaman. Selama ini, Timnas Indonesia terbiasa menghadapi lawan Asia dengan karakter yang relatif serupa. Ketika kini muncul peluang menghadapi Bulgaria dari Eropa dan Saint Kitts and Nevis dari kawasan CONCACAF, tantangan yang datang jelas berbeda, baik secara fisik, tempo maupun pendekatan taktik. Menariknya, keterlibatan Bulgaria memberi dimensi emosional sekaligus historis. Sosok Alexander Dimitrov yang pernah menjadi bagian dari sepak bola Indonesia seakan menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Ada nuansa nostalgia, tetapi juga ujian profesionalisme, karena di lapangan semua tetap soal kualitas dan kesiapan. Justru dari laga seperti inilah, ukuran nyata perkembangan Timnas Indonesia bisa terlihat tanpa kamuflase. Bagi publik sepak bola nasional, turnamen ini juga memberi harapan bahwa Indonesia mulai dipandang sebagai tuan rumah yang layak dan strategis di mata FIFA. Jika dimanfaatkan dengan perencanaan matang, FIFA Series bisa menjadi titik loncat penting, bukan hanya untuk prestasi jangka pendek, tetapi juga untuk membangun mental bersaing di level global. Percayalah, setiap langkah besar selalu diawali dari keberanian mencoba hal baru. Timnas Indonesia sedang berada di fase penting, bukan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling siap berkembang. Lawan dari Eropa atau Amerika bukan ancaman, melainkan cermin untuk melihat sejauh mana kerja keras selama ini membuahkan hasil. Jangan takut pada perbedaan kualitas atau pengalaman, karena justru disitulah proses naik kelas dimulai. Bermain di hadapan publik sendiri membawa tanggung jawab sekaligus energi besar. Dukungan supporter, disiplin latihan, dan keyakinan pada proses akan membentuk mental petarung yang dibutuhkan di level internasional. Setiap laga adalah pelajaran, setiap tekanan adalah pembentuk karakter. Terus melangkah dengan kepala tegak, karena sepak bola Indonesia tidak sedang berjalan mundur, melainkan sedang menyiapkan lompatan berikutnya. Breaking news. Pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, resmi gabung Excelsior Rotterdam. Kabar kepindahan Miliano Jonathans ke Excelsior Rotterdam menjadi angin segar bagi karier sang pemain muda Timnas Indonesia
yang tengah mencari panggung bermain di level tertinggi sepak bola Belanda. Dipinjam dari FC Utrecht hingga akhir musim, keputusan ini diambil di tengah situasi kompetitif yang membuat menit bermainnya terbatas. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, jalan keluar dari kebuntuan di FC Utrecht. Minimnya kesempatan tampil menjadi latar utama di balik kepindahan Emiliano Jonathans ke Excelsior Rotterdam. Bersama FC Utrecht, pemain 21 tahun itu memang sempat mencicipi atmosfer kompetisi Eredivisie dan ajang lain dengan total 19 penampilan, serta catatan 1 gol dan 1 assist. Namun peran yang ia dapatkan lebih sering datang dari bangku cadangan. Hanya 4 kali Jonathans dipercaya sebagai starter, dan tidak satupun di antaranya berakhir dengan durasi penuh 90 menit. Situasi ini membuat ritme bermainnya sulit berkembang maksimal. Di usia muda, fase seperti ini sangat krusial karena konsistensi bermain kerap menjadi pembeda antara potensi dan realisasi kemampuan di level profesional. Fakta kedua, misi berkembang lewat menit bermain. Isu peminjaman Jonathans sebenarnya sudah mencuat sejak Desember 2025 ketika FC Utrecht mulai membuka peluang bagi sang pemain untuk mencari klub yang bisa memberinya ruang lebih luas. Setelah melalui proses dan pertimbangan, Excelsior Rotterdam akhirnya menjadi tujuan yang dipilih. Jonathans secara terbuka mengakui bahwa keputusannya bergabung dengan klub berjuluk Kralingers itu dilandasi kebutuhan akan menit bermain yang lebih banyak. Ia menilai kesempatan tampil secara reguler sangat penting bagi perkembangan seorang pemain muda. Saya berharap dapat meningkatkan kesempatan untuk bermain dan berkembang sebagai seorang pemain. Itu adalah hal yang penting buat saya, ujarnya. Ia juga menegaskan karakter permainannya sebagai sayap serang dengan teknik dan kemampuan mencetak gol maupun memberi assist. Fakta ketiga, tantangan baru di tim papan bawah. Excelsior Rotterdam bukan sekedar tempat singgah, melainkan juga tantangan baru bagi Emiliano Jonathans. Klub ini tengah berada di posisi 14 klasemen Eredivisie musim 2025-2026 dengan raihan 19 poin dari 17 pertandingan. Jarak mereka dengan zona degradasi hanya terpaut 3 angka, sehingga setiap laga menjadi pertaruhan penting. Kondisi ini membuka peluang bagi Jonathans untuk langsung terlibat dalam misi penyelamatan tim. Kehadirannya diharapkan mampu menambah daya gedor dan kreativitas lini serang Excelsior. Bagi Jonathans, ini bukan hanya soal mendapatkan menit bermain, tetapi juga pembuktian bahwa dirinya mampu memberi dampak nyata di kompetisi tertinggi Belanda sambil terus membawa nama timnas Indonesia di kancah Eropa. Lebih lanjut, kepindahan Emiliano Jonathans ke Excelsior Rotterdam adalah langkah yang realistis dan cerdas dalam fase krusial kariernya. Di usia muda, berada terlalu lama di bangku cadangan justru beresiko mematikan ritme dan kepercayaan diri seorang pemain. Peminjaman ini memberi ruang bernafas, sekaligus kesempatan untuk kembali menemukan identitas permainannya di level tertinggi. Situasi Excelsior yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi juga bisa menjadi panggung ideal. Tekanan kompetisi membuat setiap pemain yang tampil konsisten akan langsung terlihat kontribusinya. Jika Jonathans mampu menjawab tantangan ini dengan performa stabil, bukan tidak mungkin statusnya di FC Utrecht akan ikut terangkat atau bahkan membuka pintu ke klub lain yang lebih membutuhkan jasanya. Dari sudut pandang timnas Indonesia, keputusan ini juga patut diapresiasi. Pemain yang rutin bermain di Liga Eropa jelas membawa dampak positif saat kembali ke tim nasional, baik dari segi mental, tempo bermain maupun kedewasaan taktik. Ini bukan sekedar soal pindah klub, tetapi soal keberanian mengambil risiko demi berkembang dan membuktikan kualitas di lapangan. Kepindahan Emiliano Jonathans ke Excelsior Rotterdam adalah langkah yang realistis dan cerdas dalam fase krusial kariernya. Di usia muda, berada terlalu lama di bangku cadangan justru berisiko mematikan ritme dan kepercayaan diri seorang pemain. Peminjaman ini memberi ruang bernafas, sekaligus kesempatan untuk kembali menemukan identitas permainannya di level tertinggi. Situasi Excelsior yang sedang berjuang menjauh dari zona degradasi juga bisa menjadi panggung ideal. Tekanan kompetisi membuat setiap pemain yang tampil konsisten akan langsung terlihat kontribusinya.
Jika Jonathan mampu menjawab tantangan ini dengan performa stabil, bukan tidak mungkin statusnya di FC Utrecht akan ikut terangkat atau bahkan membuka pintu ke klub lain yang lebih membutuhkan jasanya. Dari sudut pandang Timnas Indonesia, keputusan ini juga patut diapresiasi. Pemain yang rutin bermain di Liga Eropa jelas membawa dampak positif saat kembali ke tim nasional, baik dari segi mental, tempo bermain maupun kedewasaan taktik. Ini bukan sekedar soal pindah klub, tetapi soal keberanian mengambil risiko demi berkembang dan membuktikan kualitas di lapangan.